makin lama makin jumawa dan kelakuannya lebih banyak sebagai preman ketimbang pengaman. Saya ingin mengingatkan Jokowi, Anda presiden, bertindaklah sebagai presiden. Jangan mengaku jabatan presiden, tapi bertindak mencela-mencela, tapi tidak berani bertindak sebagai presiden. MAM akan demo KPK minta Puan dan Gibran diperiksa. Ya kan, kita nanti akan lihat kebenaran material itu ada di pengadilan dan saya mau ingatkan di sini bahwa Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan wanti-wanti melalui Perma nomor 1 tahun 2020 bahwa ini bisa diancam memang hukuman mati. Jadi ini betul-betul ada pegangan buat hakim untuk memutuskan dan tidak ragu-ragu mencari ancaman maksimum. Karena ini saya katakan lagi adalah korupsi yang extraordinary. Korupsinya itu ada extraordinary, sekarang extraordinary. Jadi double extraordinary. Maka akan menghadirkan kepercayaan publik pada KPK bahwa KPK memang memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Kalau yang jutaan saja dilakukan OTT, maka beragam kasus korupsi yang sudah menjadi isu nasional yang merugikan keuangan negara sampai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Adanya dugaan korupsi ini. Yang pertama, seluruh anggota dewan yang menerima ada yang 1 juta, 500.000 itu pun harus diproses juga, harus dikenakan hukum juga. KPK jangan sampai tebang pilih 500.000 kayak 100 juta kayak atau 1 juta, itu harus diproses semuanya masuk dalam kategori korupsi. Terkait masalah KPK hari ini seolah-olah tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi. Salah satunya banyak sekali kasus-kasus yang mangkrak seperti Bank Senturi, seperti EKTP yang hari ini masih belum terselesaikan. Tetapi seolah-olah dengan adanya KPK kemarin mungkin media sudah mengetahui dengan ditetapnya tersangka Imam Nahrawi selaku Menpora ini menjadi politis, padahal di tubuh KPK sendiri pimpinannya sudah mengundurkan diri, yaitu Saud Situmorang, dan yang kedua sudah menyerahkan mandatnya kepada Pak Presiden. Itu menunjukkan kalau KPK ini tidak serius dan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Nanti dalam pemeriksaan itu harus dikembangkan intention penunjukan itu apa, prosedur-prosedurnya apa, bagaimana, ya kan? Nah, jadi saya kira kita juga terlalu dini kalau menyatakan ini pasal-pasal tertentu. Tapi saya setuju itu pasal hanya membuka jalan untuk menangkap itu adalah OTT-nya itu adalah karena suap. Tapi apa betul suapnya itu di belakangnya itu tidak ada melawan hukum? Tadi dikatakan bahwa misalnya penunjukan pemenang tendernya itu sesuai dengan ini gitu kan, sesuai dengan prosedur atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau misalnya diketemukan bahwa sebenarnya sudah ada pembicaraan atau kira-kira nanti pemenangnya itu kan sebenarnya udah intentionnya gitu loh. Ya, jadi saya kira sih nggak apa-apa kita sekarang menyatakan bahwa itu kita bilang suap, tapi itu kan baru awal dari kita mengharapkan, tadi saya katakan diharapkan supaya KPK itu melakukan pendalaman, pengembangan pasal ini, bukan pertama mengenal materi dan pelaku-pelakunya apa stop sampai di sini atau ini kan dalam saya katakan jumlahnya itu besar gitu. Bangsa ini agak sakit jadinya ya, karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik ya, itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal ya, kawannya kadrun ya, cingkrang dan lain sebagainya. Seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan, padahal kita objektif saja. Saya setuju, selalu saya berlaku prinsip dari dulu ya, dari kapanpun, yaitu siapa yang salah harus segera diperiksa, tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri atau siapapun. Yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa, seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini. Bukan kitanya yang lahir, sejak era reformasi lahir.
itu adalah musuh bersama kita, agenda